Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman muda berkemajuan. Jadi pada episode cerita lugu buat kamu kali ini akan dipandu dengan saya Aira dan juga dengan ibu dosen dari fisioterapi Ibu Aish. Nah, pada kesempatan kali ini kita tuh akan ngobrol-ngobrol terkait program studi fisioterapi, tapi kita lebih juga membahas terkait prospek kerja di dunia fisioterapi itu kayak gimana. Terus kalau misalnya di Unisa itu kerjasama dengan lembaga apa aja, rumah sakit yang mana aja, mata kuliahnya kayak gimana. Kemudian juga ada tantangan-tantangan dari di dunia fisioterapis itu kayak gimana. Jadi stay tune, tetap ada di situ, dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya langsung aja ya ditanyakan. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Mbak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Meskipun sekarang di Jogja ini di daerah istimewa Yogyakarta semakin meningkat, tapi meningkat yang COVID-nya juga tetap sehat ya Bu? Ya, karena sehat itu harus kita jaga. Selain makan yang sehat, juga harus menjaga kebugaran tubuh. Kebugaran fisik. Yang penting itu sehat itu dari pikiran, Mbak. Oh iya. Ya, jadi kita juga harus positif dulu ya. Betul. Iya. Kita ngobrol-ngobrol tentang fisioterapi nih Bu. Oke. Nah, kalau kemarin itu, kalau misalnya dulu sebelum, saya kan dari orang komunikasi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya fisioterapi itu yang kayak gimana sih? Saya sendiri pun juga bertanya-tanya, sebenarnya fisioterapi itu apakah benar sama dengan yang biasa diomongin, dengan stereotipnya, dengan tukang pijat lah atau sejenis itu. Menurut Ibu gimana nih? Oke. Fisioterapi itu adalah sebuah ilmu yang kita mempelajari tentang bagaimana aktivitas fisik seseorang. Kita bermain di fase promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Jadi sebenarnya fisioterapi itu kalau misalkan dikenalnya di dunia luas atau secara masyarakat umum sebagai tukang pijat, itu tidak 100% benar, tetapi tidak juga 100% salah. Ya, artinya apa? Fisioterapi itu adalah suatu ilmu kesehatan yang mempelajari banyak hal tentang fungsi gerak tubuh manusia. Jadi kita bisa masuk di fase promotif. Promotif itu artinya sebelum terjadi masalah. Kemudian preventif, itu juga kita pencegahan. Kuratif pada saat terjadi masalah. Kemudian rehabilitatif itu adalah fase setelah. Nah, fisioterapi ini kan lingkupnya itu kan luas sekali. Dari tulang, sendi, otot, kemudian masalah penyakit dalam. Kemudian juga kita juga berperan ketika orang itu setelah di fase penyembuhan, seperti pada kasus stroke ya, neuro, atau pasca cedera, seperti pada atlet-atlet itu yang sering kita kenal. Nah, kita juga lingkupnya juga bisa menangani pada usia dini, misalkan ada masalah pada tumbuh kembang anak, pediatri itu juga kita bisa masuk. Nah, kalau yang mungkin dikenal di dunia luas, kita fisioterapi adalah tukang pijit, itu memang ada metode kita yang kita pakai untuk memberikan efek relaksasi pada pasien. Nah, contohnya adalah dengan pemberian masas. Tetapi tidak kita full penanganannya itu adalah dengan masas begitu. Jadi kita tambah dengan exercise atau dengan modalitas yang lain. Berarti yang lansia-lansia itu juga termasuk ya Bu ya? Iya. Jadi fisioterapi itu dari dia kecil, dari lahir sampai dengan manula itu menjadi ranah bidang garapan fisioterapi semuanya. Nah, kalau misalnya kira-kira kenapa sih Bu kita tuh harus belajar tentang fisioterapi? Ya, karena fisioterapi ini salah satu jurusan yang prospek atau peluang kerjanya cukup tinggi dan termasuk ke dalam dua profesi kesehatan yang secara ini ya, data dari dunia itu dibutuhkan paling banyak peminatnya dan paling banyak dibutuhkan di dunia. Selain dokter spesialis ya. Kenapa kita harus belajar fisioterapi? Di fisioterapi kita akan belajar banyak hal, dari ilmu gerak, kemudian ilmu perkembangan, kemudian juga kita akan belajar bagaimana kita membuat seseorang itu pulih pasca cedera ataupun juga tanpa cedera, kita untuk kebugaran itu juga bisa. Jadi menurut saya kalau misalkan kita belajar itu kan sekaligus untuk kita manfaatkan bagaimana kira-kira peluang kerja atau prospeknya ke depan.
Nah, untuk fisioterapi di Indonesia sendiri peluang kerjanya masih sangat dibutuhkan atau masih sangat tinggi sekali di bidang kesehatan dibanding dengan yang profesi kesehatan yang lain. Nah, kalau misalnya di Unisa, bedanya fisioterapi yang di Unisa dengan universitas lain itu apa sih Bu keunggulannya? Oke, kalau di Indonesia ada beberapa bidang ya, ada tingkat vokasi, profesi fisioterapi itu pendidikannya ada dari D3, kemudian D4, kemudian S1 dan profesi. Nah, ada sekitar 30-an perguruan tinggi yang membuka program D3 di Indonesia. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya. Kemudian ada juga beberapa sekitar 20-an atau sekitar 20 atau 25 itu yang membuka program mulai D4 dan S1. Nah, apa bedanya? Ilmu itu kan selalu berkembang ya Mbak ya. Kalau di awal fisioterapi muncul di Indonesia itu diawali dengan program D3 sebenarnya. Nah, namun seiring berjalan dengan waktu, perkembangan ilmu dan juga permintaan dari pangsa pasar dan juga dari Kementerian Kesehatan, maka kita naik ke level S1. Nah, apa bedanya S1 Unisa dengan S1 di tempat lain? Nah, kalau sistem pembelajaran di Unisa, profesi fisioterapi atau program studi fisioterapi itu kita menggunakan sistem kuliah dengan metode blok. Ya, kalau di tempat lain, saya melihatnya masih menggunakan sistem konvensional. Jadi sama seperti kalau kuliah begitu ya. Kalau sekolah begitu masih pakai konven. Jadi satu mata kuliah diajar oleh satu guru atau dosen. Tapi kalau di sistem blok itu kita tidak. Jadi kita satu mata kuliah itu ada tim teachingnya Mbak. Oh gitu. Apakah ada kelas-kelas kecil? Ada. Iya gitu. Betul sekali. Jadi kita ada kelas kecil. Kita bentuk kelas kecil itu, small group itu tujuannya adalah untuk mempermudah diskusi dan juga pemahaman mahasiswa. Jadi kalau misalkan konven itu kan langsung kelas besar, dijelaskannya dalam kelas besar itu jumlah mahasiswanya cukup banyak. Nah kalau kelas kecil itu kita maksimal per kelompok kecilnya itu adalah 15 orang. 15 orang, berarti satu kelas besar itu di dibagi dalamnya lagi. ada Kelompok beberapa kecil lagi. kelompok kecil. Iya. Nah di kelompok kecil itu nanti kita juga akan ada sesi tutorial. Tutorial itu adalah sesi diskusi. Jadi kita sengaja memberikan satu masalah kepada mahasiswa, kemudian bagaimana nanti mahasiswa bisa memecahkan masalah tersebut dengan cari diskusi. Solusinya gitu. Iya betul. Kemudian juga ada sesi masih di kelas kecil, kita memberikan praktek, mencontohkan bagaimana penanganan suatu masalah atau suatu kasus. Kemudian mahasiswa kita minta berpasangan mempraktekkan bagaimana penanganan yang tepat. Kemudian evaluasinya adalah ketika praktikum mahasiswa apakah sudah bisa mengaplikasikan sesuai dengan yang kita contohkan begitu. Kalau di fisioterapi Unisa sendiri tuh memang ada ini nggak sih Bu? Apakah langsung terjun ke pasien atau enggak, gimana Bu? Oke. Karena kita mengambilnya S1, maka mahasiswa itu bisa menangani pasien ketika mereka mengambil profesi. Profesi gitu. Jadi selama kuliah S1 mereka full di kampus. Ya, sesekali mungkin ada semester di mana kita minta mahasiswa ke lahan untuk observasi, tetapi belum boleh menangani pasien. Walaupun sebenarnya mereka udah tahu kasusnya atau masalahnya. Tetapi baru kita berikan kesempatan itu ketika mereka mengambil profesi. Jadi selama profesi kurang lebih 3 semester tuh mereka tidak ke kampus, tapi pure untuk ke langsung lahan. Ke pasiennya langsung ya. Betul, ke lahan. Tapi kalau misalnya untuk S1-nya jadi mempelajari teorinya hanya di kampus, tapi nanti beberapa kali observasi ke rumah sakitnya dengan beberapa pasien kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari tahapannya gimana sih Bu biar dia itu bisa profesi atau menjadi fisioterapis gitu. Dari D3 apakah bisa langsung menjadi fisioterapis atau boleh nggak langsung dari D3 langsung ke profesi atau gimana Bu itu tahapannya? Kalau misalkan dia mengambil program vokasi itu misalkan D3 atau D4 itu maka mahasiswa bisa langsung menangani pasien dengan syarat mereka lulus dengan STR. Jadi STR itu adalah semacam SIM-nya mereka buat megang pasien. Tapi ketika mereka mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari D3 harus mengambil jenjang alih profesi. Jadi harus ke S1 dulu. Nah, kalau yang sudah D4 itu bisa langsung masuk ke profesi. Berarti karena memang D4 setara dengan S1 ya. Jadi kan bisa langsung ambil ke profesi. Jadi dari D3 itu harus S1 dulu baru ke profesi. Jadi nggak bisa langsung ya teman-teman dari
D3 langsung ke profesi itu nggak bisa, jadi harus melewati alih jenjang dulu ke D4 atau S1 kayak gitu baru bisa ambil profesi. Jadi nggak bisa D3 langsung buka praktek, itu nggak bisa kan ya Bu? Kalau peraturan sekarang tidak boleh ya. Jadi yang diizinkan untuk buka praktek mandiri itu sebenarnya untuk saat ini adalah lulusan dari profesi S1 gitu. Baru bisa buka praktek mandiri gitu. Tapi kalau D3 misalkan dia bekerja sama dengan dokter atau bekerja di instansi kesehatan di bawah dokter, itu bisa. Oh gitu ya. Tapi asalkan dia di bawah naungannya dari suatu lembaga kayak gitu ya Bu. Iya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan kita sebenarnya. Kenapa kita harus ngambil S1 profesi? Karena kita melihat kedepannya itu D3 sudah kehilangan kesempatan untuk praktek mandiri. Sementara siapa yang bisa praktek mandiri itu adalah lulusan dari S1. S1 nanti bisa lanjut ke profesi gitu kan berarti ya, bisa langsung lulusan juga membuka praktek. Terus kalau misalnya di Unisa itu belajarnya kira-kira mata kuliahnya gitu-gitu apa aja Bu? Praktikumnya tuh apa? Kapan aja? Oke. Kalau mata kuliah sama mungkin seperti di universitas lain atau di prodi fisioterapi yang lain, kita juga belajar anatomi, patologi, kemudian muskuloskeletal, neuro itu tentang saraf, kemudian ilmu pediatri, kardio, masalah pernafasan, kemudian juga ada kebugaran dan lain sebagainya. Saya rasa sama. Cuma kalau di fisioterapi Unisa itu kita punya keunggulan, Mbak. Apa nih Bu? Keunggulan kita adalah kita memperdalam tentang ortopedik muskuloskeletal. Itu yang apakah itu yang nggak dimiliki sama univ-univ lain Bu? Ya, setiap univ saya rasa juga punya keunggulannya masing-masing. Cuman kita memperdalam itu. Kenapa? Karena kita melihat banyak sekali kasus-kasus ortopedik. Ortopedik itu berkaitan dengan tulang dan otot. Itu kan makin banyak ya, makin banyak dan makin marak sehingga kita mengambil peluang itu juga. Oh gitu. Nah Bu, kalau misalnya sekarang kan lagi masa pandemi nih, terus kalau misalnya untuk yang terkait belajar mengajar, nah itu praktikumnya gitu gimana Bu? Oke. Kan nggak kontak fisik ya Bu? Iya. Nah sebenarnya itu juga menjadi ini juga ya, ganjil juga ya Mbak di kami, karena memang kita harus mengajarkan secara langsung, melihat secara langsung bagaimana apakah mahasiswa itu sudah memahami dan juga bisa melakukan dengan benar atau tidak. Nah, untuk menjembatani masalah itu, kita bikin program di mana mahasiswa itu bisa tetap belajar. Jadi, dosen pengajar itu akan mengirimkan atau memberikan contoh secara langsung melalui video kepada mahasiswa. Nah, feedbacknya dari mahasiswa adalah dia bisa memutar video tersebut, kemudian mempraktekkan. Kemudian mahasiswa kita minta untuk membuat video. Berarti yang membuat videonya serupa dengan yang dikirimkan dengan dosen. Atau kita kasih masalah, kemudian mahasiswa membuat video, kemudian dikirim ke dosen untuk dilakukan evaluasi. Apakah yang dilakukan ini sudah benar atau belum. Begitu. Oh begitu, berarti melalui ini ya Bu, video ya dalam. Nah terus kalau misalnya yang profesi nih Bu, itu gimana Bu? Kalau misalnya di lapangan, di rumah sakit dengan pasien itu gimana Bu? Nah, untuk profesi sendiri ini, untuk angkatan ini memang kita terjunkan ke lahan, tetapi dengan tetap waspada dan juga menggunakan sesuai dengan pematuhan untuk protokol kesehatan COVID. Jadi tetap kita kasih mereka kesempatan, karena memang ini adalah kesempatan mereka. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Jadi sayang kalau misalkan di profesi itu kita minta kirim video, itu kan tidak mungkin, karena mereka harus langsung terjun ke kasus. Jadi mahasiswa profesi sekarang ini sudah ada di lahan. Berarti sudah menangani. Sudah mulai ya Bu ya? Iya, sudah mulai dan mereka menangani pasien. Cuma kalau misalkan di lahan itu biasanya untuk rumah sakit tertentu tidak mengizinkan ada yang mahasiswa, tidak ada mahasiswa yang ikut menangani pasien COVID. Jadi sampai dengan saat ini mereka juga tetap menangani pasien fisioterapi, tapi yang mungkin tidak bersinggungan langsung dengan pasien COVID. Jadi kita juga tetap menjaga keamanan dan kesehatan mahasiswa kita. Gitu. Berarti apakah menggunakan ini Bu APD oh gitu iya, ya? Pasti. Ya, sesuai dengan standar rumah sakit. Kemudian kira-kira Bu, tantang di fisioterapi Unisa itu ada pembagian ini nggak Bu? Minat, konsentrasi gitu? Oh, ya. Ada kita Mbak. Jadi misalkan konsentrasi atau peminatan gitu ya.
Kalau misalkan dia peminatannya ke anak, Ya. itu bisa ke peminatan pediatri. Pediatri gitu. Jadi masalah tumbuh kembang anak, masalah-masalah keterlambatan atau apapun yang berkaitan dengan anak itu di pediatri. Kemudian ada juga yang misalkan peminatannya untuk masalah saraf, gangguan saraf, dia bisa ke neuro. Oh, gitu. Nah, kemudian untuk masalah jantung dan lain sebagainya itu juga ada kardio. Ya. Jadi kita itu di sini mengajarkan semuanya. Mengajarkan semua itu ada, kita dapatkan ketika kuliah fisioterapi di Unisa. Nah, masalah dia peminatannya kemana itu nanti akan kita arahkan di semester akhir. Oh, Iya. itu di semester akhir nih. Bisa. Ya? Nah, kemudian akan kita lanjutkan ketika mereka profesi. Karena profesi itu nanti ada bidang-bidang peminatan tertentu. Sehingga kalau misalkan dia peminatannya ke pediatri, maka kita arahkan dia memperbanyak lahan di pediatri. Gitu. Sehingga bisa mengasah kemampuan mahasiswa lebih baik lagi. Berarti dari semester awal itu masih sama, tapi peminatnya nanti di akhir gitu ya Bu ya? Peminatan tidak kita kelompokkan, tetapi kita lebih perdalam di akhir, kemudian kita lengkapi ketika profesi. Mengambil profesi berarti diterjunkan di kasus-kasus yang sesuai dengan peminatan mereka gitu ya? Kan ada stase-stase khusus Mbak ketika profesi itu. Jadi misalkan stase neuro mereka harus tempuh berapa lama. Oh. Ya. Apakah beda-beda Bu dari setiap peminatan gitu? Beda. Kita kalau ini lebih kepada stase, atau misalkan ada yang stase wajib dan ada stase pilihan. Nah, stase pilihan itu maksudnya adalah stase peminatan tadi. Kalau untuk profesi itu kira-kira berapa lama Bu? 2 tahun atau berarti 3 semester? Kita kurang lebih 3 semester. 3 semester ya. Tuh, berarti itu 3 semester full langsung ke pasien gitu kan, langsung ke rumah sakit. Iya. Nah, Bu, kira-kira tuh kalau misalnya tantangan fisioterapi nih, dengan tantangan fisioterapi itu apa aja Bu di masa mendatang? Tantangan fisioterapi adalah karena semakin berkembangnya ilmu, ya, saya berharap itu fisioterapi selalu mengupdate keilmuan. Jadi setiap hari usahakan untuk membaca jurnal-jurnal atau belajar dari keilmuan terbaru. Jangan sampai keilmuan sekarang masih dipakai ketika sudah bekerja 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Begitu juga ilmu yang lama masih dipakai di sekarang. Tentunya kondisinya sudah berubah. Berbeda karena setiap hari juga berkembang. Iya. Kemudian tantangan yang lebih besar adalah kita harus bisa memberikan kepuasan kepada pasien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya adalah kesembuhan yang bisa kita lihat secara nyata. Tidak langsungnya adalah kepuasan secara psikologis, yang itu bisa membantu untuk meyakinkan pasien bahwa dia menjalani terapi yang tepat. Kemudian tantangan yang saat ini cukup menjadi cukup memberatkan, bukan memberatkan tetapi menjadi tantangan besar bagi kita adalah kita sedang bersaing dengan salah satu profesi juga. Profesi juga sama seperti fisioterapi. Tapi dokter. Kita juga harus bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu menguasai konsep-konsep atau ilmu-ilmu dengan yang tidak jauh dari profesi tersebut. Nah, seharusnya kita bisa menjalin kerjasama supaya harmonis juga dan saling melengkapi antara profesi tersebut dengan profesi fisioterapis gitu ya Bu ya. Oh, berarti itu kalau misalnya dokteran itu spesialisnya apa nih Bu? Kalau misalnya ada spesialis rehab medik juga. Rehab medik juga. Iya. Dan sekilas itu mirip dengan fisioterapi. Iya. Kalau misalnya di Unisa Bu, itu prospek kerjanya apakah dia itu melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga rumah sakit, dengan rumah sakit lain? Oh iya, kita ada kerjasama dengan rumah sakit nasional maupun yang swasta di seluruh wilayah Indonesia. Dan rumah sakit itu kebetulan juga kita pakai sebagai lahan praktek untuk mahasiswa profesi dan juga untuk penyaluran alumni kita. Jadi kalau misalkan alumni Unisa itu nggak perlu khawatir juga. Kalau di fisioterapi selain bisa bekerja di instansi rumah sakit, itu kita juga bisa untuk praktek secara mandiri. Iya. Itu praktek yang mandiri itu berarti yang sudah mengambil profesi Bu ya? Tentunya. Iya. Jadi buat teman-teman meskipun jangan khawatir buat daftar di Unisa karena sudah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit. Ya. Nah jadi selanjutnya Bu, kalau misalnya terkait kalau misalnya biaya itu gimana Bu, yang biaya di
fisioterapi, prodi fisioterapi ini di Unisa? Oke, kalau saya melihat dari universitas atau sekolah-sekolah Dengan ilmu universitas kesehatan lain. yang lain itu saya rasa relatif biayanya hampir sama, Hampir Mbak. sama. Memang harga untuk fisioterapi itu ya segitu gitu. Sekian ya. Ya, kalau di swasta. Nah, mungkin akan berbeda kalau kita berbicara dengan di negeri. Di negeri. Ya, kalau di negeri itu biasanya kita hanya 1 kali SPP selama 1 semester, biasanya SPP tetap, tapi kalau di swasta kan kita ada SPP UKT, wajib sama Tridharma, Tridharma. kemudian apa namanya SPP per SKS itu variabel begitu. Tapi kalau dinilai mahal, saya rasa kalau mahal itu relatif ya. Relatif dan hampir sama semuanya begitu. Jadi tidak ada universitas A lebih mahal daripada B, tidak. Kalau secara ini sama, hampir sama lah. Oh iya Bu, kalau misalnya di fisioterapi itu ada nggak sih Bu minimal tinggi badan? Kalau kita ada minimalnya 150 ya Bu ya berarti? 155 ya kalau tidak salah ya. Ya. Itu juga teman-teman ada minimal tinggi badan ya, dan juga tidak buta warna tidak ya. buta warna. Pastinya. Kenapa sih kita terapkan itu? Karena di fisioterapi itu kan kita langsung ke gerak fungsi manusia. Kalau misalkan tinggi badannya kurang dari itu, dikhawatirkan nanti kalah sama pasiennya. Ya, jadi kurang ergonomis. Nah, kenapa harus tidak buta warna? Karena kita akan melihat juga, belajar anatomi, membedakan vena, kemudian arteri dan lain sebagainya, itu kan berkaitan dengan warna ya. Jadi memang tidak disarankan untuk yang buta warna parsial atau buta warna itu tidak boleh masuk. Mungkin bisa kita arahkan di jurusan yang lain. Jurusan lain. Kalau misalnya di prodi fisioterapi Unisa, ada nggak Bu prestasi-prestasi dari para kakak tingkatnya, para mahasiswanya di nasional maupun internasional gitu, ada nggak Bu? Kita beberapa prestasi diraih oleh mahasiswa prodi fisioterapi Unesa. Kebetulan prodi juga menjembatani. Prestasi yang paling baru adalah kita menang lomba Olimpiade Neuro Nasional Indonesia. Kemudian juga Olimpiade Pediatri. Kemudian juga Olimpiade Sport, itu juga tingkat nasional. Kalau untuk tingkat internasional, kemarin mahasiswa kita lolos di seleksi mahasiswa sebagai volunteer untuk kegiatan amal dari Malaysia. Ya, kemudian juga kebetulan terakhir kemarin ada mahasiswa kita yang lolos di non akademisnya, itu adalah berhasil untuk menjadi juara pertama Putri Hijab Bengkulu. Dan insya Allah nanti mohon doa restunya, mudah-mudahan dia juga bisa masuk di Putri Hijab Nasional. Berarti ini masih di provinsi ya. Berarti didoakan biar bisa lebih maju, unggul, biar dia bisa lebih ke internasional ataupun nasional seperti itu. Kemudian kira-kira Bu, kalau misalnya dalam WFH gini, work from home gitu kan, kita lebih banyak duduk terus nggak banyak gerak gitu. Seperti kalau nggak banyak gerak seperti hari-hari biasanya gitu, ada nggak sih Bu kira-kira tips agar kita tetap sehat? Oke. Saya mau bagi tips sedikit nih ya, supaya mungkin kalau misalkan kita seharian di depan laptop, atau mahasiswa mungkin ya kuliah seharian di depan laptop, itu kan biasanya sini kan agak pegel, kemudian juga mungkin tangan sini. Nah, kita bisa melakukan stretching atau peregangan ringan untuk daerah bahu ya, kemudian juga exercise untuk daerah tulang belakang, sehingga bisa mengurangi resiko spasme atau ketegangan pada otot ya. Jadi kalau spasme itu gampang dipegang aja, dia agak kencang. Kalau misalkan kita gerakkan begini, dia sakit, makanya kita harus melakukan peregangan. Dan untuk tips yang lain, saya rasa harus rutin melakukan olahraga minimal 30 menit sehari. Bebas sih mau olahraga apa, aerobik maupun anaerobik, atau yang lagi ngetren bisa sepedaan ya. Sekarang lagi zamannya ya Bu ya, lagi in tuh sepedaan. Itu juga bisa gitu. Praktek stretching. Kita praktek stretching. Iya. Oke. Bisa kita coba. Oke, bisa. Yang pertama atur posisi duduk dulu. Iya. Duduknya harus yang tegak nyaman. gitu ya. Yang nyaman, yang jelas. Kemudian kita bisa mulai dari tangan ke depan. Ya, ini sambil dirasakan Mbak ya, dirasakan begitu. Kemudian Anda bisa hitung
5 sampai 8 kali. Ya. Ya, kemudian bisa kita bawa ke atas. Ya. Ke atas juga sama hitungannya. Kemudian ke samping kanan. Samping kanan. Ke samping kiri. Samping kiri, ya. Kemudian stretching ke belakang. Ke belakang. Jadi tangannya di belakang seperti ini. Kemudian kepalanya angkat. menengadah begini. Nah, ini bisa membantu merilekskan. Kalau untuk gerakan yang lain bisa dengan memutar bahu. Ya, kemudian menekuk kepala ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, itu yang stretching ringan saja. Kalau misalkan mau lebih ini kayak posisi sujud, itu enak sekali. Tapi kalau sujud kan tangannya begini, nah ini tangannya lurus. Oh, lurus gitu. Ya, itu bisa mengulur tulang belakang. Tulang belakang. Itu recommended ya Bu ya kalau misalnya buat yang seharian duduk aja gitu ini depan. Harus dicoba ini ya biar nggak tegang sininya. Oh ya, mungkin sekian dulu episode kali ini. Terima kasih ya Bu, kita udah sharing-sharing tentang fisioterapi gitu. Mungkin cukup sekian episode dari CLBK kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.